Oke baik, langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf rekan semuanya, malam di sini. Ya, kami dari kelompok 1. Di sini kami melakukan presentasi materi terkait dengan teknologi augmented reality. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk presentasi di petang hari ini. Lalu di sini izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan yang terlibat. Perkenalkan, nama saya Sania Setiawati sebagai moderator dan juga pemateri pertama dengan NPM akhir 126. Lalu ada Oksa Rizky Pratama sebagai pemateri selanjutnya dan ada Ida serta Zulfa. Lalu yang pertama ini ada pengertian teknologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oksa boleh next. Oke baik, jadi teknologi adalah suatu sistem yang dirancang oleh manusia untuk manusia itu sendiri dengan tujuan untuk mempermudah dan menghasilkan tingkat efektivitas dengan memberikan dampak yang besar tetapi dengan tenaga yang minim. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat setiap harinya seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan seperti saat ini berkembang pesatnya AI untuk pengerjaan tugas-tugas seperti tugas-tugas mata pelajaran SMP, SMA, bahkan mata kuliah. Lalu teknologi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata tekni yang berarti seni, kerajinan dan keterampilan, dan juga logos yang berarti ilmu dan studi. Selanjutnya ada dampak dari teknologi yang disampaikan oleh Ida Rosmaida. Kepada Ida disilahkan. Di sini saya akan membahas tentang dampak positif dari adanya teknologi. Yang pertama adalah mempermudah akses informasi, yang kedua mempermudah berkomunikasi, yang ketiga memudahkan berbelanja, yang keempat memajukan dunia pendidikan, dan dampak negatifnya yaitu 1. Menumbuhkan individualisme, 2. Resiko pengangguran, 3. Terjadinya perbedaan sosial, 4. Menurunnya moral. Nah, kemudian pengertian dari augmented reality. Augmented reality ini adalah suatu teknologi yang meningkatkan pengalaman pengguna terhadap dunia nyata dengan menambahkan elemen-elemen virtual seperti gambar, suara, atau teks yang ditampilkan secara real time di lingkungan fisik. Teknologi augmented reality ini berfungsi dengan menghubungkan konten digital dengan dunia nyata melalui beberapa langkah utama yang memungkinkan interaksi yang mendalam dalam proses pembelajarannya. Oke baik, terima kasih kepada Ida Rosmaida. Selanjutnya ada pematerian mengenai dampak positif dari AR itu sendiri yang akan dipresentasikan langsung oleh Oksa Rizky Pratama. Kepada Oksa, disilahkan. Dampak positif AR atau Augmented Reality. Teknologi AR memberikan siswa kesempatan untuk terlibat langsung dengan materi pembelajaran, seperti objek 3 dimensi yang muncul di dunia nyata. Teknologi AR memungkinkan siswa untuk belajar dan mempraktikkan tata cara ibadah, seperti halnya sholat dan puasa, dengan cara yang lebih realistis. Dengan panduan visual yang jelas, siswa dapat melihat gerakan dan bacaan dengan tepat, sehingga mereka merasa lebih percaya diri saat melakukan ibadah di dunia nyata. Oke baik, terima kasih Oksa atas pemateriannya. Selanjutnya dilanjut dengan pematerian mengenai dampak negatif dari AR itu sendiri yang akan disampaikan langsung oleh Zulfa. Kepada Zulfa disilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari AR. Menggunakan teknologi AR di sekolah memerlukan investasi yang signifikan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak serta pengembangan konten. Sekolah dengan anggaran terbatas mungkin kesulitan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. AR juga biasanya memerlukan koneksi internet yang baik dan cepat. Di daerah dengan jaringan internet yang kurang memadai, penggunaan AR bisa terhambat. Baik, terima kasih kepada Zulfa atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada presentasi mengenai beberapa poin penting dalam KTI yang telah kami susun. Yang pertama, meliputi keterlibatan siswa. Sebanyak 80% tingkat antusiasme siswa selama pembelajaran dan pematerian di mana para siswa aktif dalam diskusi, berbagi ide, memecahkan suatu permasalahan, serta terlibat langsung dalam setiap tahap pelaksanaan pematerian ini berlangsung, dan 90% siswa mampu bekerja sama secara efektif. Lalu 80% memanfaatkan tantangan yang dihadapi sebagai peluang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi AR ini. Selanjutnya, adanya metode yang dipakai oleh kelompok kami yang akan dijelaskan langsung oleh Oksa. Kepada Oksa disilahkan. Metode yang kami lakukan yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia. Metode kualitatif ini berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti kondisi ilmiah atau eksperimen, yang dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan teknik pengumpulan data dan analisis data yang lebih menekankan pada makna. Menurut Sugiono pada tahun 2012, data ini diperoleh dari hasil observasi pengabdian masyarakat secara mendalam di Madrasah Aliyah Ibadur Rahman, Desa Sukanagali, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, baik. Terima kasih kepada Oksa atas pematerian mengenai metode penelitian. Lalu selanjutnya adanya pengambilan data yang terbagi atas deskriptif dan observasi yang akan dijelaskan langsung oleh Zulfa. Kepada Zulfa disilahkan. Metode pengambilan data yang kita ambil ada dua. Yang pertama adalah observasi. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi di lapangan tersebut. Tim kami melakukan observasi di MA Ibadur Rahman tingkat kelas 12 yang menggunakan teknik pengumpulan data berbasis free test, yang dimana data berisikan tentang pertanyaan dan sejauh mana siswa setempat dapat menjawab. Metode observasi yang digunakan adalah metode observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Yang selanjutnya adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena dan kondisi. Penelitian ini lebih fokus pada pengumpulan data untuk memahami karakteristik objek penelitian. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengabdian. Data ini diperoleh dari hasil observasi secara mendalam kepada para siswa Madrasah Aliyah Ibadur Rahman kelas 12. Ya, terima kasih kepada Zulfa.
Lalu yang terakhir ada penjelasan mengenai isi dari kuesioner, pretest dan posttest yang akan disampaikan langsung oleh Rosmaida. Kepada Ida Rosmaida, disilahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pretest yang diajukan kepada para siswa di Mas Ibadur Rahman. Yang pertama adalah, menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan teknologi? Yang kedua, saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang pembelajaran. Tapi dalam teknologi pun memiliki dampak positif dan negatif. Menurut pendapat kalian, apa dampak positif dan negatif teknologi yang dalam dunia pembelajaran di sekolah pada era globalisasi saat ini? Yang ketiga, pada era saat ini banyak sekali teknologi yang berproduksi dengan jumlah yang banyak, baik di teknologi pembelajaran maupun rumah tangga. Berikan contoh teknologi yang diproduksi pada era revolusi industri 3.0 dan 4.0. Yang keempat, menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan teknologi AR? Yang kelima, teknologi AR dalam memudahkan pembelajaran yang efektif, dan di dalam teknologi AR itu memiliki beberapa alat yang bisa menjadi media untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Menurut pendapat kalian, apa saja teknologi AR yang membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari? Kemudian post-test. Yang pertama, apa penyampaian materi tentang definisi teknologi dapat dimengerti? Yang kedua, apakah penyampaian materi tentang dampak negatif teknologi dapat dimengerti? Yang ketiga, apakah penyampaian materi tentang contoh teknologi dapat dimengerti? Yang keempat, apakah penyampaian materi tentang definisi teknologi AR dapat dimengerti? Yang kelima, apakah penyampaian materi tentang contoh teknologi AR dapat dimengerti? Oke, baik. Terima kasih kepada Ida. Selanjutnya saya akan memaparkan jadwal dari pembuatan project based learning itu sendiri. Yang pertama, ada pembagian kelompok yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus tahun 2024. Lalu dilanjut dengan pengajuan judul pada tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selanjutnya ada pengesahan judul, lalu persiapan bahan observasi yang dilakukan pada tanggal 11 September 2024 sampai tanggal 22 September 2024. Lalu dilanjut dengan pembuatan PPT presentasi dilakukan pada tanggal 15 November tahun 2024. Nah, penulisan laporan PJBL dibuat dari tanggal 7 November tahun 2024 sampai tanggal 30 November tahun 2024. Lalu survei ke sekolah 13 November 2024, dilanjut dengan tahap observasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 November tahun 2024, pembagian kuesionernya juga tanggal 16 November 2024, dilanjut dengan menyusun data kuesioner dan data hasil observasi di tanggal dan di hari yang sama, tanggal 16 November tahun 2024. Lalu untuk pembuatan video dokumenter ini pun dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 dan presentasi hari ini tanggal 28 November tahun 2024. Mungkin sekian dari kelompok atas pematerian yang telah disampaikan hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya. Di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.